Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi untuk tim 5 ya, yang hendak menjalankan ibadah. Saya sedang mau ulangan ya, mudah-mudahan lancar. Soalnya guys, kalau misalkan hanya belajar di buku, insya Allah nggak akan ngerti ya. Jadi harus ada pemahaman seperti ini. Ditonton ya, ini bikinnya tengah malam loh ya. Jadi dalam materi ulangan kalian nanti, kalian akan belajar namanya comparative degree. Sebagai contoh kita pakai besar ya, sama besar, lebih besar. Lalu kalau tinggi berarti sama tingginya, lebih tinggi, dan dinamakan comparative degree, perbandingan ya. Jadi dalam materi tersebut yang kalian harus perhatikan pertama kali adalah adjektif atau kata sifat ya. Adjective atau kata sifat. Yo, bagi yang belum tahu kata sifat lagi, kata sifat itu kadang-kadang lebih suka pakai perumpamaan seperti perasaan lah, sesuatu yang tidak ada aksinya, seperti perasaan sedih, emosi seseorang, sifat dari benda tersebut dingin, panas, sifat dari seseorang baik hati, tampan ya. Dari Kak Aris di belakang kamera, he's so handsome. Nah, handsome itu adalah kata sifat, itu dinamakan adjektif. Dan adjektif itu sangat butuh yang dinamakan be ya. Be itu sangat wajib dalam adjektif. Be itu terdiri dari apa? Is, am, dan are. Nah, masing-masing ini memiliki subjek tersendiri ya. Kita ulang lagi ya. Bagi yang sudah tahu, jangan merasa sudah tahu, tapi harus tetap digali lagi, harus tetap mau belajar lagi ya. Is itu bisa jadi she, he, it, dan singular. Sedangkan am itu hanya I saja ya. Sedangkan are itu untuk you, we, they, dan plural. Ini panjang lagi nih nanti, singular itu apa, plural itu apa. Tapi mudah-mudahan tim 5 sudah tahu. Ya, kita akan masuk ke pelajaran yang sama tingginya dulu. Ya, menurut kan di halaman kalian itu ada di lesson 13, itu di halaman 102. Ya. Dalam menggunakan sama besarnya itu, kalimat yang paling penting adalah harus ada us, adjektif, dan us lagi. Jadi diapit nih, kata sifatnya itu diapit di tengah-tengah. Misalkan as big as ya, sama besarnya. As fast as, baru kita masukkan ya. Misalkan sapi, seekor sapi sama besarnya dengan seekor kerbau, berarti a cow. Dah. Tadi kan bilang apa? Kata sifat itu menggunakan yang namanya be. Jadi jangan dilupakan be-nya. Karena a cow di sini singular alias cuma satu, maka dia menggunakan is. A cow is as big as buffalo. Alias sapi sama besarnya dengan kerbau. Kita pakai hewan lagi aja. A lion, seekor singa. Tadi kita bilang lagi, jangan lupakan be. Be itu butuh untuk kata sifat ini ya. Jadi a lion is as fast as a tiger. Jadi sama cepatnya. Kita pakai contoh yang lain adalah orang lah ya. Misalkan Abelia, karena Abelia cuma satu, maka pakai is. Is as beautiful Selena Gomez gitu ya kan. Amin. Jadi Abelia itu sama cantiknya dengan Selena Gomez. Ya, ini adalah pelajaran yang sama. Ya. Jadi di sini kata sifatnya tidak berubah. Us, adjektif us. Ini adalah rumus utamanya, dan jangan lupakan be. Ya. Ini adalah contohnya. Lalu kita pakai yang lebih, kita pakai yang sama aja ya, seperti kata sifat yang di atas. Seperti misalkan kalau dalam yang lebih ini, kalian harus menambahkan er. Contohnya dulu ya, kita kasih contoh dulu. Big itu menjadi bigger, small menjadi smaller. Lalu ada tall, tinggi, taller. Ada fast, cepat, faster. Lalu ada short atau pendek, shorter. Ya. Dan yang namanya perbandingan, aku lebih tinggi dari kamu, harus ada yang dibandingin. Nggak bisa aku lebih tinggi doang. Lebih tinggi dari siapa? Nah, harus ada perbandingan. Makanya er ini, bigger, smaller, taller, faster, smarter, itu harus ada pakai than. Dan itu artinya dari. Ini ya, harus ada dibandingkan. Oke, kita pakai yang atas. A cow, sama namanya dia kata sifat, dia membutuhkan be. Be itu selalu ada di adjektif.
A cow is bigger than a buffalo. Kalau yang tadi niatnya sama, yang ini lebih ya guys ya. Jadi seekor sapi lebih besar dari seekor kerbau. Kita pakai contoh yang sama aja. Kamu lagi ke kebun binatang, kamu melihat ada dua perbandingan hewan dan kamu mencoba membandingkan. Disinilah comparative degree itu dibutuhkan. Namanya komparatif, compare, berasal daripada compare. Compare itu membandingkan, ya. Oke, taller. Aku lebih tinggi dari kamu. I itu menggunakan be. Be-nya apa? I am taller than you. Nah, jangan mentang-mentang is mulu udah I am is. Banyak orang kayak gitu. Banyak anak-anak kayak gitu. I am is taller. Nggak boleh. Be itu hanya berdiri sendiri. Nggak boleh I am pasangannya sama is. Berarti I am taller than you. Aku lebih tinggi dari kamu. Faster. Misalkan, a car is faster than a bike. Sebuah mobil itu lebih cepat dari sebuah motor. Nah, ini adalah pelajaran yang lebih. Terakhir short. Berarti you are shorter than me. Kamu lebih pendek daripada aku. Ini adalah pelajaran comparative degree. So, ada lagi bentuk spesial khusus. Itu adalah ini nih guys. 3 semboyan ini. Itu adalah good, lalu bad, dan far. Mereka adalah bentuk khusus. Good, ketika kamu mau ngomong good itu kan baik. Lebih baik gooder, ya nggak bisa. Bad, buruk. Lebih buruk, better. Far, lebih jauh. Far itu jauh artinya. Kamu mau bikin lebih jauh, farer, ya nggak bisa. Kamu di sini berubah guys. Ya good itu menjadi better, asik. Better. Bad itu menjadi worse. Dan far itu menjadi farther. Lagian pula juga ada sendiri di materinya di dalam buku kalian di halaman 103 bagian kanan sebelah bawah itu ada. Good itu menjadi better, bad itu menjadi worse, far itu menjadi farther. Jadi ini adalah sesuatu yang khusus. Contoh, aku lebih baik dari kamu. I am better than you. Nah, lalu adalah sekarang sebagai latihan, ayo ubah ini ke bentuk lebih. Seperti ini, tinggi menjadi lebih tinggi, pendek menjadi lebih pendek. Seperti ini sebagai latihan. Lalu setelah itu kalian bisa buat kalimat yang misalkan tall, aku lebih tinggi dari kamu. Short, pendek, aku lebih pendek dari kamu. Big, begini, dan buat dulu di kertas kalian. Oke?